Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Adelia dengan NIM 012. Di sini saya akan memaparkan tugas sejarah pemikiran ekonomi dengan pemikiran Keynes dengan judul Studi Kasus Kebijakan Fiskal Presiden Prabowo Subianto tegaskan pemberlakuan PPN 12%. Yang pertama, di sini ada latar belakang pandangan Keynes terhadap PPN 12%. Yang pertama, permintaan agregat sebagai kunci. Keynes menilai total pengeluaran permintaan agregat menentukan output dan pengangguran. Jika permintaan turun, bisa terjadi resesi. Yang kedua, dampak kenaikan PPN terhadap konsumsi. PPN adalah pajak konsumsi. Kenaikannya membuat harga barang naik, daya beli turun, khususnya kelas menengah. Konsumsi turun, permintaan agregat menurun, pertumbuhan ekonomi terhambat. Yang ketiga, timing dan efek berganda multiplier. Jika PPN dinaikkan saat ekonomi belum pulih, dampaknya lebih parah. Penurunan konsumsi, penjualan turun, produksi menurun, PHK, konsumsi makin turun. Yang keempat, solusi Keynes, peran pemerintah di masa lesu. Seharusnya pemerintah meningkatkan belanja, bukan menekan konsumsi. Namun, jika dana PPN 12% digunakan untuk bansos, proyek padat karya, dan infrastruktur, Keynes akan mendukung karena belanja negara bisa menggantikan konsumsi yang hilang. Ada multiplier positif dari pengeluaran pemerintah. Di sini ada pembahasan tentang Keynes. Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada tahun 2002 memicu kekhawatiran publik, terutama di tengah pandemi dan pemulihan ekonomi yang belum stabil. Kekhawatiran utama adalah kenaikan harga barang dan inflasi. Untuk itu, penelitian ini menggunakan analisis regresi OLS guna menguji hubungan antara PPN, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat tabungan nasional di Indonesia. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan, sehingga kebijakan kenaikan PPN dianggap berada di jalur yang tepat karena berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik pembiayaan luar negeri. Namun, belajar dari pengalaman Jepang, kenaikan PPN juga beresiko menimbulkan inflasi dan menekan konsumsi, sehingga perlu strategi mitigasi dari pemerintah. Faktor-faktor PPN 12%. Yang pertama, penerimaan pajak PPN. Kenaikan tarif PPN diharapkan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Didasarkan pada temuan April bahwa penerimaan PPN berkolerasi positif dengan berpendapatan per kapita dan tingkat melek huruf. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara tarif PPN dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Disinggung pula teori pertumbuhan ekonomi. Menurut Domar bahwa konsumsi yang tinggi akan berdampak pada peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pendapatan per kapita. Meningkatnya pendapatan per kapita akan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada kenaikan PPN yang diterima pemerintah. Yang kelima, tingkat tabungan nasional. Tabungan nasional yang tinggi berpotensi mendorong investasi. Investasi akan mendorong produksi nasional, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan PPN dari sisi konsumsi. Yang keenam, pertumbuhan kelas menengah. Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia turut meningkat daya beli dan konsumsi yang menjadi basis utama penerimaan PPN. Yang ketujuh, motif pemerintah. Penelitian juga menelaah
alasan atau motif pemerintah kenaikan tarif PPN terutama untuk menambah pendapatan negara tanpa menambah utang. Di sini ada data-data anggaran PPN 12%, proyeksi penerimaan pajak 2025, jenis pajak, total pajak, target penerimaan 2025, Rp 2.189,3 triliun, pertumbuhan dari 2024 plus 13,9%. PPN dan PPNBM Rp 94,5,1 triliun plus 15,37%. Pajak penghasilan PPH Rp 1,209,3 triliun plus 13,8%. Pajak bumi dan bangunan PBB Rp 27,11 triliun negatif 18,3%. Cukai Rp 24,2 triliun plus 5,9%. Biaya masuk Rp 52,9 triliun. Biaya keluar Rp 4,5 triliun min 71,4%. Pajak lainnya Rp 7,8 triliun plus 7,8%. Kesimpulan dari PPN 12%. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, serta menyesuaikan dengan standar internasional. Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan hingga Rp 100 triliun yang akan digunakan untuk mendukung program pembangunan dan perlindungan sosial. Namun, secara KENS, kebijakan ini beresiko kontraproduktif jika dilakukan saat daya beli masyarakat sedang menurun, konsumsi rumah tangga lesu, dan kepercayaan konsumen melemah. Pajak konsumsi seperti PPN bersifat regresif, berpotensi menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengurangi permintaan agregat yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Bila ada salah kata, tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Bila ada salah kata, tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.